Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Karimah, asal kesatuan dari 10-9. Jadi saya akan membahas poin A, yaitu sejarah sosiologi. Pengertian sosiologi yang pertama, sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan Amerika. Awalnya sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pembahasan masih berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti kekuasaan dan konflik sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian sosiologi adalah cakupan pembahasan yang meliputi tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakatnya. Kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata sosios yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Selanjutnya, pengertian sosiologi menurut tokoh ternama. Yang pertama, menurut Brigitte Berger dan Peter L. Berger, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. Yang kedua ada Anthony Giddens. Anthony Giddens mencatatkan latar belakang lahirnya sosiologi adalah serangkaian perubahan besar yang disebabkan oleh dua revolusi besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19. Kedua peristiwa ini secara permanen mengubah cara hidup manusia yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Yang ketiga ada Max Weber. Weber berpendapat bahwa ide dan nilai merupakan faktor yang sama pentingnya dengan ekonomi dalam perubahan sosial. Menurut Weber, motivasi dan ide-ide manusia merupakan mendorong terjadinya perubahan. Selanjutnya, ada tokoh yang mempopulerkan sosiologi melalui karya tulis. Yang pertama ada Herbert Spencer, yaitu melalui buku Principles of Sociology. Di dalam buku tersebut, Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. Selanjutnya ada Emile Durkheim. Emile Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi melalui bukunya, yaitu The Rules of Sociological Method. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Sementara untuk metodologi, Durkheim mengemukakan konsep bebas nilai atau value free. Menurut konsep ini, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Yang selanjutnya ada Talcott Pearson. Sosiologi terkenal asal Amerika ini dikenal dengan teorinya tentang mekanisme masyarakat dan prinsip organisasi yang melatar belakangi struktur sosial. Salah satu karya tulisnya adalah The Social System, yang secara rinci menguraikan fungsi berbagai struktur yang dipertahankannya sistem sosial. Pearson juga mengkaji fungsi struktur dalam memecahkan masalah, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, pemeliharaan pola, dan pengendalian ketegangan. Keempat fungsi ini dikenal sebagai paradigma agil, yaitu singkatan dari adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Selanjutnya ada Bapak Sosiologi Dunia, yaitu Auguste Comte. Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ia memberi nama bagi ilmu yang akan lahir itu dengan istilah sosiologi. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan berdasarkan dugaan-dugaan. Hasil pengamatan tersebut harus disusun dengan secara sistematis dan metodologis. Pandangan Comte tentang penerapan metode positif dan dalam sosiologi membuatnya dipandang sebagai perintis positifisme. Comte mengusulkan studi sosiologi dalam dua bagian utama, yakni statika sosial dan dinamika sosial. Dalam statika sosial, subjek penelitian adalah bagaimana masyarakat saling terkait. Dinamika sosial berhubungan dengan masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis dan menjelaskan bagaimana mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Comte membayangkan penemuan hukum-hukum yang dapat mengatur gejala-gejala sosial. Namun, Comte belum berhasil mengembangkan hukum-hukum tersebut menjadi sebuah ilmu.
Meskipun demikian, atas dasarnya terhadap lahirnya sosiologi, Auguste Comte tetap disebut sebagai Bapak Sosiologi. Selanjutnya ada sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka, walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sri Paduka Mangkunegoro IV, misalnya, yang telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia, banyak memperhatikan konsep-konsep penting sosiologi, seperti kepemimpinan dan kekeluargaan, dalam proses pendidikan di taman siswa yang didirikannya. Hal ini tercerminkan pada semboyan pendidikan yang digunakan pada taman siswa, yaitu ing ngarsa sung tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih banyak digunakan dalam dunia pendidikan saat ini. Selanjutnya, tokoh-tokoh. Yang pertama adalah Senario Kolopaking. Senario Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Sejak saat itu, sosiologi mulai mendapat tempat dan insan akademisi di Indonesia. Selanjutnya ada Dodi Gondokusumo. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Dodi Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia, yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Buku tersebut seakan mengobati kehausan mereka akan ilmu yang dapat membantu mereka dalam usaha memahami perubahan-perubahan yang terjadi demikian cepat dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada Bapak Sosiologi Indonesia, yaitu Selo Sumarjan. Selain banyak menulis buku sosiologi, Selo Sumarjan juga mengajar sosiologi di Universitas